Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, seperti biasa, welcome back di segmen analisa pagi, di mana kita akan mengulas ada news apa sih di perdagangan kripto kemarin, dan kita akan lihat seperti apa korelasinya terhadap pergerakan harga Bitcoin. Teman-teman, kemarin dari kalender ekonomi kita udah dapat event soal speechnya Jerome Powell ya, yang kemarin itu jam 9 WIB kalau nggak salah. Ah, ini adalah teksnya, naskahnya, di mana poin-poin yang disampaikan oleh Jerome Powell itu lebih banyak berhubungan sama kebijakan daripada policy yang mereka lakukan, kebijakan monetary policy yang mereka lakukan selama ini. Dan ya, mereka tidak mengucapkan atau mengatakan hal-hal yang mungkin berpengaruh sama kebijakan berikutnya. Mereka di sini cuma meyakinkan publik aja kalau The Fed sendiri itu merupakan lembaga yang independen. Mereka tidak punya kepentingan tentang partai politik. Terus juga kestabilan ekonomi itu yang paling penting untuk saat ini. Sorry, kestabilan harga ya yang paling penting saat ini untuk menjaga ekonomi itu menjadi lebih positif ke depannya. Dan juga mereka mungkin akan berpeluang untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mungkin nggak familiar, teman-teman. Jadi so far untuk keputusan atau ada indikasi-indikasi apa yang akan dilakukan oleh The Fed ke depannya itu tidak disampaikan di perdagangan kemarin. Itulah kenapa pergerakan market juga cenderung volatile di awal, tapi setelah itu ya biasa-biasa aja. Jadi so far ya itu sih yang poin-poin yang disampaikan oleh Jerome Powell. Dia hanya meyakinkan ke publik kalau saat ini dari The Fed sendiri itu memang bekerja untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan umum saat ini. Mereka hanya meyakinkan itu bahwa transparansi yang paling utama. Mereka akan tetap untuk publikasi apa yang mereka lakukan, apa saja yang mereka kerjakan, dan apa yang mereka akan kerjakan ke depannya. Jadi karena speech-nya juga lumayan general, tidak spesifik ke inflasi atau spesifik ke interest rate, mungkin dari pergerakan dolar pun juga nggak terlalu gimana-gimana. Terus juga untuk hari ini kita bakalan ada event soal energi jangka pendek untuk Amerika Serikat dan inventory minyak mentah. Mungkin akan ada sedikit volatilitas yang terjadi di market. Dari news sendiri ada beberapa news, 5 tanda kalau altcoin itu lagi dalam kondisi run ya. Ini bisa menjadi teman-teman pantau, bisa menjadi indikasi buat teman-teman pantau. Job market data reserve of a soft landing. Nah, ini dari data jobless claim atau data pengangguran atau data ketenaga kerjaan lah bisa dibilang. Saat ini sudah mengalami tren yang meningkat ya. Bagaimana banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan. Dan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bank sentral. Tentunya jumlah karyawan yang bekerja kalau semakin berkurang, tentunya menurunkan daya beli mereka. Menurunkan daya beli itu berarti menurunkan inflasi. Dan saat ini sudah semakin tercapai, dan ini berpotensi menjadi soft landing, teman-teman. Dan ya kita akan lihat seperti apa nanti keputusan dari inflasi di hari Kamis kalau nggak salah, itu akan ada eh, data juga tentang inflasi ya seperti apa. Inflasi atau apa ya? Coba lihat dulu. Minggu ini hari Kamis itu akan ada CPI, yes. Ini data inflasi untuk Amerika Serikat. Ini akan sangat penting untuk hari Kamis nanti. So, kita akan lihat aja seperti apa, apakah CPI bakalan turun, apakah memang ya inflasi sudah mulai berangsur-angsur ditekan, dan tentunya keputusan ini akan berdampak nantinya ketika The Fed untuk menaikkan suku bunga pada FOMC meeting di 1 Februari nanti. Terus juga untuk saat ini volume dan juga likuidasi di crypto market itu semakin mengalami tren penguatan, teman-teman. Ini datanya bagaimana sebelumnya seller itu sangat mendominasi, dan saat ini udah mulai berangsur-angsur mulai muncul nih buyernya lagi. Jadi ini bisa menjadi sebuah indikasi juga kalau saat ini kondisinya market lagi berminat, orang-orang lagi berminat sama market. Terus ada beberapa koin yang bisa teman-teman pantau. Ape Coin itu udah naik ya. Terus juga ada Tron, Bitcoin Cash, dan juga Gala yang performnya di atas rata-rata.
Terus dari segi teknikal ini positif breakout itu dilihat dari ini EMA 100 dan kondisinya saat ini lagi rata-rata koin itu mengalami kenaikan sebesar 20%. Koin-koin yang kita bahas tadi. So, ini akan sangat menarik untuk kedepannya buat altcoin, teman-teman. Jadi itu dari Cointelegraph, terus juga ada Bitcoin price, target include. Nah, ini prediksi yang kemarin sih sebenarnya. Ini dibuat sebelum Jerome Powell speech ya. Jadi ini ada indikasi kalau the Fed hawkish itu bisa aja membuat Bitcoin drop sampai 14.000. Tapi ternyata di luar dugaan Jerome Powell nggak bicara apa-apa tentang inflasi, tentang suku bunga, tapi hanya menegaskan soal transparansi dari the Fed, apa yang mereka lakukan dan ya hanya hal-hal yang berupa sesuatu yang general lah, sesuatu yang umum. Nah, dari segi teknikal ini ada analisa juga ya kalau saat ini sebenarnya kita ongoing untuk testing garis EMA di sini yang warna biru ini. Jadi potensial kita hanya ngetes level tersebut dan kemudian terreject lagi seperti yang sebelum-sebelumnya terjadi, teman-teman. Nanti kita akan lihat seperti apa. Gitu aja buat news-news dari Bitcoin hari ini, nggak terlalu banyak. Kayaknya semuanya pada fokus nih sama speech-nya Jerome Powell. Tapi ternyata mungkin banyak orang yang bakal kecewa. Dan kita akan coba lihat seperti apa perkembangan dari market Bitcoin. Kita akan mulai dulu dari time frame daily. Dari daily time frame kemarin kita closing dengan posisi kereject di 17.400 dan hari ini amazing Bitcoin rally, teman-teman, kembali melanjutkan tren penguatan disertai dengan volume yang masih cenderung tinggi. Saat ini posisi dari Bitcoin itu ongoing untuk breakout daripada level 17.400 yang menjadi level support saat ini. Kita butuh melihat Bitcoin closing di atas level tersebut. Kalau bisa, maka possibility buat Bitcoin kembali rally ke 18.000 untuk jangka pendek ini mungkin akan sangat terbuka lebar. So far kemarin kita melihat di sini ada rejection. Kita sih berharap akan ada yang namanya rally dulu untuk Bitcoin ya. Jadi koreksi di sini akan sangat-sangat penting buat Bitcoin. Ekspektasinya sih kemarin bisa sampai 17.000. Tapi ternyata Bitcoin di 17.100 itu udah dipambalik, teman-teman, dan konsisten berada di 17.200. Dan setelah Jerome Powell speech ternyata dari indikasi-indikasi lain seperti DXY yang nggak naik, ya kan, masih tetap sustain. Terus juga ada S&P 500 yang masih dalam tren penguatan, dia kayaknya mau tutup gap nih di atas. Nah, Bitcoin itu juga dapat eh, kesempatan buat rally, terutama altcoin ya, altcoin yang lagi dimanjakan untuk kondisi saat ini, teman-teman. Jadi Bitcoinnya naik, so far so good. Target kita adalah di 18.000 untuk jangka pendek dan setelah itu kita bakal menemui resistance di sana. 18.000 adalah poin yang paling penting untuk dicapai untuk saat ini buat Bitcoin. So buat teman-teman yang mau masuk, hati-hati, tetap hati-hati, pasang stop loss jangan lupa karena kita udah di setengah perjalanan nih. Setengah perjalanan, takutnya teman-teman baru mulai FOMO, baru mulai mau masuk market, tahu-tahu kena reject di sana. Nah, kalau kita lihat dari kondisi saat ini, closing time frame daily kemarin itu memang nggak bagus. Tapi kalau hari ini kayaknya sih bakalan positif ya. Ini bakalan berpeluang kembali untuk membuat Bitcoin kembali strong, teman-teman. Dari segi volume perdagangan, di perdagangan kemarin, dalam beberapa jam terakhir itu positif. Bitcoin cuma bikin satu candle merah di sini. Dari ekspektasinya kita bakalan drop ya, drop dalam arti koreksi wajar ke 17.000, ternyata Bitcoin malah ngepump balik. Artinya adalah dalam kondisi saat ini buyers lagi dalam kondisi yang sangat bersemangat. Coba kita cek di Fear and Greed. Kita akan cek dia di Fear and Greed. Di sini kita bisa dapat informasi sebenarnya kondisi market saat ini tuh lagi gimana terhadap Bitcoin ya. Apakah market cukup optimis atau enggak? Nah, ini masih loading guys. Oh, ini kita bisa lihat di sini fear-nya. Jadi kondisi market saat ini dalam kondisi fear 26 ya. Di poin 26, kemarin itu di 25. Artinya adalah market kondisi saat ini itu belum terlalu greedy.
Artinya adalah market masih menyimpan kekhawatiran bahwa nanti terjadi dump atau terjadi apa, market masih cukup khawatir dengan kondisi sekarang. Tapi kalau kita lihat dari technical di time frame 4 jam ini, posisinya masih sangat-sangat positif buat si Bitcoin-nya. Nah, ini kita lihat Bitcoin masih bergerak di dalam sebuah channel dan channelnya ini cukup strong ya teman-teman. Kenaikannya sangat impulsif disertai dengan ledakan volume yang sangat tinggi. Juga dari indikator Loken mengindikasikan ini adalah kerjaan daripada para market maker di waktu 4 jam, di time frame 4 jam. So, ya, menurut saya cukup positif lah buat Bitcoin untuk saat ini. Jangka pendeknya ini menjelang yang namanya data CPI, kayaknya CPI bakalan turun, inflasi bakalan turun. So, dalam kesempatan tersebut Bitcoin akan sangat berpotensi besar buat lanjut naik sampai ke 18.000. Dengan catatan teman-teman harus pahami bahwa kenaikan yang terjadi Bitcoin ini bukan karena Bitcoin bull run, tapi ada indikasi spekulasi jangka pendek saja. Karena kalau kita lihat dari time frame yang lebih besar ya, overall volume daripada Bitcoin sebenarnya nggak gede-gede amat. Kalau kita compare sama yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Di sini kan volume Bitcoin cukup besar nih untuk saat ini karena kebijakan-kebijakan seperti The Fed yang menaikkan suku bunga, bank sentral di negara lain juga menaikkan suku bunga. Artinya kan uang beredar semakin sedikit. Ya make sense lah sama yang namanya volume yang cenderung turun. Kalau kita tarik tarik dari beberapa bulan yang lalu. Jadi gitu aja untuk pendapat aku sendiri sama market. Market jangka pendek mungkin bullish, tapi kalau untuk long term kita masih dalam bear market. Hati-hati saja sama rejection. Kita nggak tahu pasti kapan market akan turun, tapi kalau dari kelihatannya, dari pola-pola yang terbentuk, sepertinya Bitcoin masih bisa berpotensi buat naik dalam beberapa hari, mungkin beberapa minggu ke depan. Target kita yang terdekat sih di 18.000. Oke, mungkin gitu aja untuk pembahasan Bitcoin kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada koin lain untuk dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Nantikan analisa di hari esok. Sekian aja dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.